Shalom saudara, kita kembali mengikuti ABAM, acara yang dinanti-nantikan banyak orang dan ternyata telah memberkati banyak orang. Kita masuk episode 1018. Mari Pak Gren, kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama Pak, dari seorang perempuan usia 56 tahun, memiliki 3 anak. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Saya seorang pecinta suara kebenaran. Semua program Truth.id saya ikuti sejak 3 tahun ini. Saya sangat bersyukur Tuhan menuntun jari-jari saya menemukan channel Truth.id ini. Kalau bukan karena ajaran Pak Eras ini, mungkin hidup saya tidak seperti sekarang ini. Walaupun kesehatan saya belum pulih seperti biasa, tapi saya sangat bersyukur. Ajaran Pak Eras lah yang membuat saya kuat menjalani rumah tangga saya. Sungguh sangat banyak pergumulan saya Pak selama 3 tahun ini. Sakit penyakit dan kebutuhan sehari-hari karena suami tidak bekerja lagi. Saya tidak ada pertanyaan Pak, tapi tolong doakan anak-anak kami supaya takut akan Tuhan. Saya selalu berdoa, semoga anak-anak saya mau mendengarkan Pak Eras dan pendeta-pendeta di Gereja Suara Kebenaran Injil, karena inilah ajaran yang saya anggap bisa membuat mereka takut akan Tuhan. Tolong doakan anak saya Pak yang nomor 2, yang akhir-akhir ini keliengan, sempoyongan karena dia sakit asam lambung selama ini. Padahal ada rencana dia mau menikah sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eras. Sehat selalu karena kami masih membutuhkan Bapak. Ajaran Bapak sangat memberkati kami. Iya. Sering keadaan sulit yang kita alami itu cara Tuhan mencegah kita tidak masuk neraka. Iya. Jadi Tuhan mengizinkan keadaan itu demi kebaikan kita. Mengenai anak ibu yang nomor 2 yang sempoyongan, keliengan ini karena sakit lambung. Yang pertama tentu harus strict. Tidak makan makanan yang bisa memicu sakit lambung. Seperti makanan yang asam, kopi, ya gitu ya. Dan lain-lain. Tanya dokter ya. Itu harus strict. Pedas itu tidak boleh sama sekali. Jangan pada waktu dia sehat, ya dikit saja. Itu nanti dampaknya beberapa waktu kemudian. Lalu ajak anak ibu mencari Tuhan, seperti ibu mencari Tuhan. Doa pagi, dan lain sebagainya. Karena itulah yang akan membuat anak ibu sehat sempurna. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya Pak, masih dari seorang perempuan berusia 62 tahun, belum menikah, tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Pak Erastus yang dikasihi Tuhan Yesus dan guru rohaniku yang super galak tapi mengajarkan hal-hal yang benar. Saya tidak mau bertanya Pak, cuma ingin memberikan ide. Kalau tidak salah ada jurusan PAUD di STT. Nah, mungkin Bapak bisa membaca mengenai metode Glendoman dari USA. Sebagai catatan, metode ini adalah suatu metode belajar dengan bermain untuk menstimulasi otak agar berkembang lebih baik dengan menggunakan media berupa flashcard dengan huruf ditulis warna merah dan menggunakan huruf kecil. Flashcard merupakan kartu yang dilengkapi dengan kata-kata atau gambar-gambar. Metode yang luar biasa bagus untuk anak-anak usia dini, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau Bapak sudah ketemu tentang metode ini, saya mau mengajukan diri untuk memberikan pelayanan pelatihan metode tersebut bagi seluruh mahasiswa jurusan PAUD. Saya termasuk orang yang mendalami metode tersebut hingga ke Amerika pada tahun 2004 dan 2005. Saya sudah membuktikan itu adalah metode yang sangat bagus. Saya juga punya sekolah di Gading Serpong dengan nama Senyum Anak Indonesia. Mungkin Bapak juga bisa mencari tahu tentang saya di Google. Dengan segala kerendahan hati saya ingin berbagi apa yang saya punya untuk anak-anak didik kita Pak. Sehingga mereka nanti bisa berbagi juga kepada orang-orang di sekeliling mereka. Ketuk tular lah Pak. Semoga ini bisa diterima Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak, seluruh anggota keluarga dan anggota tim ABAM. Ya, ini luar biasa ya ide ini. Ini harus dihubungi, diserahkan kepada mungkin Ibu Esther dulu. Ya, ibu ketemu ibu mungkin lebih nyambung ya. Penting sekali ya, jangan lupa ya. Oke.
Baik Bu, kami akan menghubungi Ibu dan ini semua untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 32 tahun, lajang, tinggal di daerah Bogor, yang berjemaat di GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak Eras, teladan dan motivator saya untuk hidup kudus seperti Tuhan Yesus hidup. Sebelumnya saya pernah bertanya di Abam tentang bagaimana menyikapi kepahitan dari mama sahabat saya yang dulu sering dapat perlakuan tidak adil dari keluarga. Di usianya yang ke-71 tahun ini, beliau masih harus menghadapi anak laki-laki berusia 47 tahun yang suka mabuk-mabukan, sering berkata kasar kalau keinginan tidak dipenuhi, dan memperlakukan beliau seperti pembantu. Waktu itu saya bertanya, apakah bijak kalau saya dan sahabat saya mengajak mamanya pindah ke rumah saya di Bogor dan meninggalkan kakak sahabat saya itu? Pak Eras bilang itu langkah yang bijak. Namun sampai saat ini mama sahabat saya tidak tega meninggalkan anak laki-lakinya itu. Paling kalau sudah tidak kuat sama perlakuan anaknya, beliau menginap di rumah saya. Paling lama 2 malam untuk bisa beristirahat. Namun beberapa bulan ini, mama sahabat saya ini sering minta diperdengarkan khotbah-khotbah Pak Eras. Padahal sebelumnya beliau pernah bilang, buat apa ke gereja terus? Toh gini-gini aja. Tapi saya dan sahabat saya tidak pernah menggubris. Setiap doa pagi, kami selalu setel lewat ponsel dengan loudspeaker. Memang beliau tetap dalam posisi berbaring, tetapi ternyata beliau sambil mendengarkan. Karena kami juga tidak pernah memaksa beliau untuk ikut berdoa. Karena beliau juga sering kecewa dengan pelayanan pendeta di gereja-gereja sebelumnya yang hanya mau melayani orang kaya. Maaf kalau tulisannya terlalu panjang dan merepotkan Bapak. Jaga kesehatan Pak, kami domba-domba yang tersesat ini masih sangat membutuhkan tuntunan dari Bapak, Gembala utusan Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung. Ya, ini harus ditindaklanjuti. Ini harus ditindaklanjuti. Kasihan. Orang tua di ujung akhir hidupnya, kalau kita bisa lawat dia, kita punya pelayanan untuk usia lanjut, ya, usin ya. Kita harus jamah. Ini harus benar-benar tindaklanjuti. Kasihan. Bayangkan kalau itu mama kita. Coba. Ya, kita pasti buat sesuatu. Oke. Baik, selanjutnya seorang perempuan usia 31 tahun. Ya. Maksudnya 30 tahun, sudah menikah, berdomisili di Jakarta, dan seorang jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ya. Halo Pak Eras, terima kasih sebelumnya untuk firman-firmannya yang selalu mengingatkan saya untuk meluangkan waktu dengan Tuhan setiap hari. Hampir 8 bulan ini, saya rutin luangkan waktu setiap malam. Masih berusaha untuk naik level bangun jam 5 pagi. Pak, saya ingin bertanya beberapa hal. Saya sedang membangun rumah. Rumah ini sudah lebih baik dari 2 tahun tidak selesai-selesai. Rumah ini sudah lebih dari 2 tahun tidak selesai-selesai. Rumah ini juga sumber stres suami saya. Apalagi 1 tahun belakangan ini, suami usahanya sering mengalami masalah. Jadi kita harus stop pembangunannya. Sekarang keadaan mulai membaik dan sedikit-sedikit kami mulai bereskan rumah. Tapi saya merasa ditegur karena kami menjadikan rumah ini seperti berhala kami. Kita kerja keras untuk bangun rumah sampai kita pun tidak happy. Selama menikah, kita nabung terus untuk pembangunan rumah dan jadi jarang liburan. Segala sesuatu diirit-irit dan tidak bisa maksimal memberi untuk orang lain. Malahan kami dibantu orang tua. Pak, apa yang harus saya lakukan ya? Saya ingin rumah ini mendatangkan berkat, bukan kutuk untuk kami. Sedangkan rumah sudah tanggung 90% mau selesai. Ya, maksudnya bangunlah rumah dengan bahan-bahan yang tidak usah mewah. Jadi kalau yang prinsip batu bata, semen ya tidak bisa dihindari. Tapi aksesoris yang berlebihan tidak perlu. Kolam renang ya tidak perlu. Kolam renang bisa pergi ke sport, klub. Atau hal-hal tertentu yang harus membutuhkan biaya besar tidak perlu. Ngerti maksudnya ya? Kalau bisa pakai besi, terus pakai stainless misalnya. Supaya uang bisa digunakan untuk yang lain. Anda punya nurani masih bagus loh. Banyak orang nggak punya nurani seperti ini. Bangun rumah segede-gedenya.
dianggarkan tanpa batas. Ya, karena anggaran 3 jadi 6. Itu. Ketika sementara jalan, rubah lagi pikiran. Yang tadi lantai 2 jadi 2,5. Bisa gitu tuh. Iya. Yang 2,5, yang lantai 2,5 di atas. Wah, dipikirkan bagaimana menjadi tempat untuk ngopi. Dia bangun lagi bagaimana. Terus makin membutuhkan banyak biaya. Biasanya orang-orang seperti ini belum menjadikan Tuhan kebahagiaan. Puji Tuhan yang masih punya nurani yang bagus. Oke, teruskan. Saya dan suami juga sudah komitmen. Kita tidak usah tambah ini itu lagi. Iya, bagus. Pak, saya seringkali secara otomatis memikirkan worst case skenario. Skenario di kepala saya di mana orang bisa berbuat atau berkata jahat sama saya. Sehingga saya bisa punya alasan untuk balas. Apa ini berkaitan dengan masa lalu saya ya, Pak? Orang tua saya dari saya kecil sering kali berantem. Mereka pelayan gereja, sampai rasanya kalau tidak berantem itu hati saya malah tidak tenang. Rasanya sebentar lagi akan ada kejadian heboh yang akan terjadi. Sekarang orang tua saya sudah pulih. Tapi saya masih sering secara otomatis terbersit pemikiran seperti itu. Bagaimana ya, Pak? Ya, ini pikiran negatif, pikiran trauma. Orang harus bergantung kepada Tuhan karena hidup ini tidak ada kepastian. Kepastian hanya dalam Tuhan. Makanya kita harus memiliki prinsip bisa dilewati tanpa target. 1 dilewati, 2 dilewati. Hari depan bagaimana? Serahkan dalam tangan Tuhan asal kita hidup dalam kesucian dan jurusan kita tetap langit baru, bumi baru. Yuk. Kemarin saya baca di Alkitab tentang Yesus berdoa di Getsemani sampai berkeringat darah. Benar. Bagaimana ya Pak? Tuhan kan suruh memikirkan ini. Oh iya. Bagaimana ya Pak? Tuhan kan suruh memikirkan semua yang baik, manis, dan lain-lain. Tapi yang otomatis terpikirkan malah yang menyakitkan. Nggak, karena Anda pasti kurang berdoa. Kalau sudah Anda punya waktu minimal 30 menit secara tekun tiap hari berdoa. Dan ikut doa pagi bersama saya jam 5. Cara berpikirmu akan berubah. Oke, teruskan. Kemarin saya baca di Alkitab tentang Yesus berdoa di Getsemani sampai berkeringat darah. Tuhan katakan, kalau boleh, biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku. Saya baca beberapa penafsiran artinya Tuhan Yesus bukan minta supaya dia tidak disalib, melainkan supaya Allah menyelamatkannya dari maut, terkait dengan Ibrani 5 ayat 7. Pak, apa benar saat Yesus disalib, dia tidak tahu atau tidak berpikir bahwa dia akan dibangkitkan? Oh, dia tahu akan dibangkitkan. Hanya penderitaan itu sebenarnya bukan hanya fisiknya. Tapi ketika dia menderita, dia akan ditinggalkan oleh Bapa. Dan berbagai tekanan-tekanan psikologis yang itu tidak bisa dibahasakan oleh kalimat apapun. Itu yang menakutkan. Dan di dalam kemanusiaannya Yesus serius berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh. Tetapi di dalam doa itu Yesus mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku. Jadi memang dia bermaksud kalau boleh cawan ini lalu. Tapi mau dimenangkan dengan pernyataan, ya sudah kehendakmu yang jadi. Tidak boleh diartikan bahwa Yesus hanya minta dibebaskan dari maut. Memang dia minta dibebaskan dari maut. Di dalam doa di Taman Getsemani itu kan bukan 1 menit. Itu beberapa jam sampai ketiduran murid-muridnya. Dan di dalam doa itu termasuk teriakannya agar dia dibebaskan dari maut. Tapi dalam konteks doa kalau boleh cawan ini lalu, memang Yesus dalam kemanusiaannya gentar. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya. Betul nggak? Ya, betul. Ngerti ya? Jelas nggak penjelasan jelas. saya? Oke. Jadi Yesus memenangkan pergumulan dengan menyerah kepada Bapa. Di situ jelas menunjukkan Yesus tidak sandiwara. Yesus sepenuhnya manusia. Seutuhnya menjadi manusia. Tapi bukan manusia biasa, manusia yang sempurna. Oke, teruskan. Maka dari itu Yesus sangat gusar. Saya yang dari kecil diceritakan kisah Yesus, seakan-akan Tuhan Yesus sendiri tahu dia akan dibangkitkan di hari ketiga. Terima kasih Pak Eras sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Jangan absen doa pagi jam 5, miliki jam doa, nanti you akan bertambah cerdas. Ya. Kamu akan bertambah cerdas. Usiamu masih 30 tahun, masa depanmu masih panjang. Ini punya anak ya? Ya. Tadi menikah tapi tidak dituliskan ada anak atau belum. Iya, kamu masih punya masa depan panjang. Hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian, nak. Ya, ikuti apa yang saya nasihatkan ini. Oke. Ya, selanjutnya masih dia seorang perempuan usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta Barat dan Jemaat Rehoboth Church MAG. Iya. Shalom Pak Eras dan juga tim Abam. Terima kasih banyak Pak Eras buat perjuangannya untuk terus jadi contoh bagi saya, hidup dalam kesucian, hidup tulus yang membuat saya jadi mau ikut berjuang, mengejar hidup baik dan benar lebih lagi. Iya, kalimat seperti ini seperti pistol di kepala kita. Jadi teladan, hidup suci. Ini kita harus membuktikan kehidupan kita yang benar-benar kudus supaya bisa jadi teladan. Ya. Teruskan. Saya tahu ini bukan hal mudah buat Bapak, tapi Bapak mau berjuang dan saya sangat mengapresiasi perjuangan Bapak. Saya adalah anak yang sangat takut akan Tuhan sejak saya masih usia sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Semakin remaja, saya giat melayani dan dekat sekali sama Tuhan. Tapi saat saya berusia 16 tahun, saya melakukan kecerobohan di usia muda. Saya berpacaran dengan kakak kelas yang beda 1 tahun di sekolah. Waktu itu saking dekatnya sama saya sama Tuhan. Saya tahu saat itu Tuhan tidak setuju dengan hubungan ini. Karena saat itu saya baru mengenalnya 2 minggu. Karena merasa masih muda dan belum pernah berpacaran, saya ingin merasakan rasanya berpacaran. Hubungan kami hanya bertahan 1 tahun saja. Saat itu hubungan kami diputuskan olehnya, tanpa alasan yang jelas. Ternyata, pria tersebut berselingkuh dengan seorang wanita. Wanita itu, selingkuhannya, tersebut sebelum berpacaran dengan pria itu, sempat berkenalan dengan saya dan menjadi teman chat. Tidak tahunya, ternyata dia menjadi selingkuhan pria itu dan mengakuinya kepada saya melalui telepon. Saya bukannya sakit hati, tapi malah mengampuninya. Saya sedih karena rasa sayang saya dalam kepada pria itu. Saya baru bisa move on 1 tahunan. Tidak lama setelah diputus, tiba-tiba saya mendapat kabar dari papa saya langsung kalau papa saya berselingkuh dari mama saya. Waduh. Saya sangat sayang sama papa saya. Mungkin benar kata orang kalau cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Saat saya mendengar kabar perselingkuhan papa saya, tiba-tiba saya mendapat gambaran kebanggaan saya terhadap papa saya pecah seperti kaca. Sedih sekali tidak bisa move on bertahun-tahun. Sampai suatu ketika ada seseorang yang tidak tahu masalah saya dan mendoakan saya waktu perkumpulan doa. Dia mendapat penglihatan bahwa hati saya hancur sekali. Tapi dia berkata bahwa Tuhan akan gantikan hati saya yang hancur dengan hati yang baru. Saat saya dengar hal itu, saya menangis sejadi-jadinya. Sampai akhirnya papa bertobat. Sekarang papa dipakai luar biasa untuk melayani Tuhan. Papa melepaskan selingkuhannya, yang dulunya perokok berat, juga sekarang berhenti merokok total. Tuhan sungguh menjawab doa saya. Ini perlu untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak berselingkuh itu penderitaan batin anak gadismu luar biasa. Juga tentu anak-anakmu yang lain. Jadi jangan lakukan itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lakukan itu. Oke, terus. Lalu akhirnya saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Saat pertama kali bertemu dengannya, padahal waktu itu tidak kenal dia siapa dan saat itu tidak berkenalan, ada suara di telinga saya yang sangat jelas sekali berkata, "Ini dia orangnya." Saya belum pernah mendengar dan sampai saat ini belum mendengar lagi suara sejelas seperti saat itu. Waktu itu saya bingung dan menggumuli dalam hati, apa maksudnya Tuhan? Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kami berkenalan dan menikah. Suami saya ini sangat baik, penyayang, takut akan Tuhan, dan bertanggung jawab. Usianya setahun lebih tua dari saya. Sebelum punya anak, kami jarang berantem besar. Tapi setelah punya anak, kami lebih sering cekcok. Hingga suatu saat kami pernah berantem besar dan memutuskan untuk menenangkan diri sendiri-sendiri. Di saat dia depresi itu, datanglah seorang wanita yang mungkin tadinya tidak punya niat apa-apa, cuma mau menenangkan dirinya dengan memeluknya. Wanita ini adalah karyawan yang bekerja bersama kami. Padahal wanita ini sudah saya anggap seperti adik angkat dan sering sekali pergi bersama saya.
Saya sering perhatikan dia karena dia adalah anak perantauan. Mungkin awalnya tidak ada perasaan, tapi kata suami saya merasa berhutang budi padanya. Karena waktu itu dia membantu menenangkannya. Jadi dari situ mulai curhatan dengan lawan jenis, hingga akhirnya suami saya berselingkuh dengannya. Suami saya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mencintai wanita itu, tapi tidak sengaja terjatuh bersama wanita itu. Suami saya sangat ingin lepas dari wanita itu. Dia ajak wanita itu untuk mengaku ke saya. Tapi wanita itu menolak sampai nangis-nangis dan bahkan mendadak sesak nafas. Tidak tahu apakah dibuat-buat atau beneran. Sehingga menyebabkan suami saya stres karena terus diikat olehnya. Akhirnya suami saya membuat skenario agar hal ini ketahuan oleh saya. Suami saya tahu resikonya, dia gambling. Saat dia membiarkan hal ini ketahuan, bisa saja saya minta untuk berpisah. Tapi daripada dia terikat terus dengan wanita itu, dia terpaksa membuat skenario agar hal ini ketahuan oleh saya. Ya betul, saat ketahuan saya sangat marah, sedih, hancur, depresi sekali dan hati hancur sehancur-hancurnya rasanya. Saya sempat ingin minta pisah, tapi dia tidak mau pisah dengan saya. Kami masih sama-sama saling mencintai. Saya sangat marah dengannya sampai saya dengar suaranya dengan lembut di hati saya yang berkata, suara Tuhan maksudnya, sudah cukup ya marahnya. Sampai saya mendengar khotbah hari Minggu, Pak Eras mengatakan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau kita marah, kita mengambil haknya Tuhan. Lalu saya mendengar lagi di Abam, ada pula yang mengalami kasus perselingkuhan yang kurang lebih mirip. Dan Pak Eras berkata, memang tidak ada yang bercita-cita untuk berselingkuh. Mereka adalah orang sakit yang butuh kita rawat. Karena hal itu, akhirnya saya mengampuni suami saya dan wanita itu. Saya menerima kembali suami saya, bahkan saya menelpon wanita itu dengan mengatakan saya mengampuni dia. Walaupun saat ditelepon, saya masih merasa dia tidak merasa bersalah. Apapun itu, di masa hancurnya saya merasa Tuhan dekat dan menemani saya banget. Kalau dulu saya baru bisa move on bertahun-tahun, tapi dengan suami saya bisa bangkit hanya beberapa bulan saja. Kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, saya mungkin tidak sanggup karena dikhianati berkali-kali. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa saya harus mengalami kasus perselingkuhan ini sampai 3 kali? Ya, perselingkuhan dari pacar, orang tua, Ya, dan suami. Ya, jadi bukan suami yang berkali-kali. Ya, mungkin berkali-kali. Maksud 3 kali ini dari pacar, ayah, dan suami. Terus, apa yang mau Tuhan ajarkan ke saya melalui pengampunan ini? Apa maksud Pak Eras bahwa suami akan dimenangkan oleh istri yang takut akan Tuhan? Dimenangkan seperti apa? Terima kasih Pak Eras dan tim yang sudah membacakan cerita saya. Mohon pencerahannya Pak. Oh iya, saya adalah pengikut setia doa pagi dan ibadah offline maupun online. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Eras dan tim Abam semua. Yang pertama saya harus beritahu kepada semua pecinta Abam ya. Setan itu luar biasa mobilitasnya. Movementnya, gerakannya itu luar biasa. Wanita ini baik-baik dan menemukan suami yang baik-baik. Setelah melewati masa-masa pahit dari pacar dan orang tuanya. Tapi setan mau menghancurkan wanita ini lewat suami. Nah, ada satu celah yang tadi saya lihat, yaitu ketika punya anak mulai cekcok. Ya, mestinya celah ini jangan sampai dibuka. Dengan cekcok ini suami mulai pahit terhadap istri, oke? Mulai kurang nyaman, mulai kurang mesra, oke? Dan hadirlah wanita yang dianggap saudara ini, lalu sampai berselingkuh. Memang pada mulanya dia tidak tertarik, tapi di kondisi tertentu ketika seorang pria merasa tidak mendapatkan kebahagiaan maksimal dari istri, dia bisa selingkuh. Tapi puji Tuhan wanita ini si penanya maksudnya ya mulai bertobat ya. Artinya mengampuni dan menerima walau berat. Karena memang dia sudah dilatih Tuhan lewat tahun-tahun yang panjang. Mengapa kamu harus mengalami hal ini? Kamu itu istimewa di mata Tuhan. Tuhan memberi satu pesan kepadamu lewat mulut saya. Dunia bukan rumah kita. Kamu tidak akan bisa menemukan Firdaus di bumi. Dari perpacaranmu, dari keluargamu, dari papa, dari suami. Kalau papa bisa bertobat dan melayani hebat, setelah pertobatan suamimu akan lebih hebat.
ajak berdoa, ajak terus ke Truth ID. Ayo kita ikut Tuhan Yesus melalui pelayanan Om Eras. Ya, nanti suamimu akan jauh lebih hebat dan kamu bisa melupakan apa yang sudah terjadi atas suamimu, atas papamu, juga atas pacarmu masa lalu. Kamu ada di gereja yang tepat di GSKI, di mana saya mengembalakan menjadi sustermu. Ya, kamu di Jemaat Rehoboth Church MAG, usiamu 34 tahun. Aku menjadi orang tua rohanimu, nak. Yuk bersama-sama. Tuhan menyertai kamu. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari tulisan panjang ini memberkati loh. Iya. Memberkati pecinta Abam. Betul. Kalau kita baca dulu panjang amat, tetapi ternyata berkatnya juga luar biasa panjang. Oke, teruskan. Baik. Dari seorang pria usia 30 tahun, masih lajang di daerah Palembang, seorang jemaat gereja karismatik. Iya. Shalom hambanya Pak Erastus. Saya mau melanjutkan perihal pertanyaan saya yang sudah dijawab tanggal 24 April kemarin. Terima kasih banyak sudah dijawab. Begini Pak, soal hubungan... Ini ponakan yang melakukan hubungan terlarang dengan tantenya. Ya. Oke. Tantenya lebih tua 10 tahun atau 9 tahun. Oke, terus. Terima kasih banyak sudah dijawab. Begini Pak, soal hubungan terlarang saya dengan tante saya, Pak Eras menyuruh saya keluar dari rumahnya. Namun bagaimana Pak, soal keadaan saya saat ini? Berjalan sendiri pun ke Bali, saya tidak mampu. Di bayangan banyak sekali deritanya yang saya rasa bila saya balik ke Bali. Memang kami berdua sudah komitmen bertobat untuk tidak melakukan itu. Tante saya sadar betul, hanya terkadang pikiran saya yang kacau bila melihat tante saya. Kacaunya adalah memang saya sudah jatuh cinta dengan tante saya, tapi saya berusaha menghilangkan perasaan haram itu. Mungkin itu bukan cinta, nak. Itu nafsu. Nafsu itu dekat dengan cinta. Itu libido. Itu erotis. Karena tidak mungkin kamu bisa hubungan dengan tante. Itu setan. Setan bertata bertengger ada dalam nafsumu. Ini kalau kamu saya doakan bisa muntah-muntah. Ada roh jinahnya. Seperti beberapa waktu ini pelepasan kan ada roh jinah itu anak-anak muda. Di acara kemarin itu ya, Love Conference. Itu kan nggak dibuat-buat, anak-anak muda mana mau muntah-muntah depan umum, kan malu. Belasan anak-anak muntah. Mungkin juga puluhan. Ada roh jinah. Kamu di mana? Di Palembang kan? Kamu cari pendeta untuk dilepaskan. Tapi pendeta yang bisa menyimpan rahasia. Ya, oke, teruskan. Menurut ilmu Bapak, apa saya mampu melawan atau menahan rasa itu? Bisa. Sangat bisa. Kamu harus memandang itu hal yang najis. Yang akan menghancurkan hidupmu dan tantemu. Kamu tidak bisa hidup bersama dengan dia. Kamu lebih baik menderita tapi masuk surga daripada kamu tidak menderita secara fisik, kamu masuk neraka. Masuk neraka itu selama-lamanya. Kau berpisah dengan tante, kamu merasa ada sesuatu yang hilang atau semacam patah hati. Lebih baik kamu patah hati 30 tahun, lebih baik kamu patah hati 3 bulan, 3 bulan. Daripada kamu 30-40 tahun ke depan, kamu akan menderita dan masuk neraka selamanya. 3 bulan kamu patah hati. Oke, 3 tahun deh. Tapi setelah itu kamu selamat. Oke, teruskan. Karena jujur Pak, saya nggak mampu sendirian sebagai sebatang kara bila kembali di Bali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pokoknya kamu tidak boleh serumah dengan dia. Titik. Terus? Tidak ada satupun keluarga yang melihat saya. Saya juga tidak punya biaya bila saya urus apa-apa sendiri. Coba kamu hubungi orang tuamu atau keluargamu yang lain. Pasti ada. Terus? Ongkos ke rumah sakit saja tidak ada. Bila saya harus bertahan, apa yang harus saya perbuat untuk semakin kuat dalam pertobatan saya? Kamu kasih tahu tante, kata hamba Tuhan yang saya tanya lewat Abab, saya harus berpisah dari tante. Tapi tante saya nggak bisa hidup sendiri, tolong bantu keuangan. Tapi kita jangan serumah. Kata mentor saya, kita masuk neraka, selama-lamanya ngeri tante. Kasih tahu, ngeri. Oke, teruskan.
Benarkah Pak, dropnya saya saat ini karena dosa saya kepada tante saya? Sebelumnya kamu udah drop kan? Bukan sebelum ketemu tante kamu sudah drop, karena kamu drop tantemu datang. Kamu di drop oleh Tuhan ini sebenarnya supaya mencegah kamu berbuat dosa. Tapi sekaligus juga diuji, apa kamu itu betul-betul takut akan Allah. Umurmu udah 30 tahun loh. Konyol tindakan kamu ini, konyol sekali. Kamu harus bertobat dan tidak melakukan hubungan terlarang dengan tante kamu. Ini celaka sekali. Kalau kamu teruskan, kamu akan celaka dan suatu hari kamu akan sangat menyesal. Belum lagi nanti kalau tantemu dari tuanya dihukum dengan kanker stadium akhir, dia hanya bisa menyeret tubuhnya, kamu tega? Hah? Jangan lakukan lagi. Terus kalimatnya terakhir apa? Mohon doakan saya Pak agar saya bisa sembuh dan kembali mandiri. Tuhan seperti tolong dulu. kamu kalau kamu menolong dirimu sendiri, nak, ya. Kalau kamu mau ditelepon, kami bisa telepon kamu, ya, supaya kamu berhenti. Mesti dampingi sih, cuman belum tentu dia mau ditelepon. Dia merasa gengsi atau malu, ya. Oke, kita sudah selesaikan 1018. Kita akan masuk di episode yang akan datang 1019. Ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.